sama kayak gini. Aku memang seumur umur bukan gimana ya bilangkannya ya, bukan nggak suka sama perawat ya. Awak tahu tanpa ada perawat awak nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit ya kan. Dokter tahulah, visit aja cuma cucu langsung pergi ya kan. Memang apa-apa sama perawat. Yang aku permasalahkan gini loh, nih ya, ini 652 orang yang menengok live aku di sekarang ini pagi-pagi nih. Kan bapak botak itu mukul si perawat. Udah kan viral tuh dan bapak itu sudah terciduk. Aku orang hukum. Aku tahu sekali prosedur negara Republik Indonesia ini. Maling masuk rumah awak aja mau memperkosa anak awak bunuh malingnya sekarang di penjara. Awak nggak bisa. Itulah hebatnya negara kita ini. Udah begal mau begal Gojeknya bunuh begalnya, Gojeknya masuk penjara. Jadi aku sudah tahu, kan makanya otak sama kuping itu disinkronkan. Kan ku bilang, aku benar atau tidak benarnya, benar atau salahnya si perawat, ya kita tidak tahu. Karena memang aku tidak melihat kejadiannya. Udah, oke, taruh si perawat salah. Bapak itu lebih salah. Karena di negara kita ini kok sudah main tangan, jatuhnya kita yang jadi tersangka. Udah aku bilang, maling mau masuk ke rumah awak, mau perkosa anak awak bunuh malingnya, awak masuk penjara sekarang. Itulah sadisnya negara ini, biar kalian tahu. Luar biasa paten yang buat undang-undang ini. Itulah negara ini. Jadi sama kayak perawat itu. Perawat itu kita nggak tahu benar atau salahnya. Oke, taruh perawat itu yang benar. Tapi bapak taruh perawat itu yang salah. Tapi lebih salah lagi bapak botak itu sudah main tangan. Karena tidak dibenarkan main fisik di muka bumi ini. Sudah. Jadi maka dengar video awal aku. Aku juga orang hukum. Aku tahu berbicara untuk mana yang benar mana yang salah. Lepas benar atau tidak benarnya si perawat, aku bilang kan, aku tidak tahu menau, ya kan? Intinya dengan kejadian perawat dipukul di muka bumi ini di Indonesia. Nek aja lewat dulu, aku lagi live. Dengan dipukul bapak botak itu si perawat, itu pukulan, masuk hati aku, pukulan untuk semua perawat di muka bumi ini. Supaya kalian sadar, ibaratnya gini ya, kok tiba-tiba ada bala sama kita harus introspeksi diri, apa yang salah sama aku. Contoh, tiba-tiba cincin aku hilang, aku harus introspeksi diri, berarti aku kurang sedekah selama ini. Itu masuk hati aku. Jadi dengan terjadinya pemukulan sama si perawat, ayo semua perawat-perawat di muka bumi ini, kalian sadar itu pukulan untuk kalian. Mungkin memang ada sikap dari perawat yang tidak benar, dan itu aku mengalami langsung. Si Holija ini lahir abis sholat Jumat 21 bulan 9 2012. Aku datang jam 5. Jadi panjang ceritanya ya. Intinya Holija ini pernah terlantar dan aku tanya sama perawatnya, kenapa nggak dikasih susu anak aku? Apa jawaban mereka? Dengan lengusnya itu membuat dendam pribadi sama aku. Apa kata perawat itu? Mati lampu bu dari tadi. Lo jadi mati lampu kan nggak punya inisiatif. Emang nggak ada kompor ya di klinik ini? Aku bilang. Aku di sini bukan BPJS loh, gue bilang. Seandainya pun BPJS, aku bayar cash sama si mama, aku bilang. Jadi ringkas cerita, anak aku ini nggak dikasih susu dari lahir sampai jam 10 malam dengan alasan lampu mati. Nah, baru keduanya, aku kan aktivis Kota Medan, Hernita Sinurat ya, pokoknya dia berteman di EB aku itu. Anaknya itu mati, meninggal dunia di rumah sakit Mitra Medika sana. Dan memang dapat perlakuan tidak baik dari perawat. Dan si Hernita sampai sekarang masih pegang data, dan adik-adiknya sampai aku kan viral tuh sama videonya kan aku bilang, masa si perawat kayak gitu beb, gue bilang kan, iya loh kami disenggak, ini adikku saksinya, ribut kali kalian, yang baru masuk lebih parah dari kalian aja, nggak heboh kali mulutnya, ini nggak apa-apa, sikit-sikit manggil perawat gini, kami dibentak gini, sampai aku nggak percaya sikap perawat itu seperti itu. Nanti kalian ngarang-ngarang, sumpah ini adik aku, ini keponakan aku saksinya, kata si Hernita. Jadi aku maksudnya dengan teguran ada penamparan seorang perawat, bukan ku bilang perawat itu salah atau benar, aku pun nggak tahu perawat itu benar entah salah. Mau minta dimaki juga ya Nek ya, depan kamera. Aku nggak bilangkan perawat itu benar atau salah. Intinya itu teguran keras untuk semua perawat. Introspeksi diri. Kenapa Tuhan menurunkan ajab sampai dianiaya seorang perawat?
Sementara katanya perawat itu nggak salah. Aku pun nggak tahu perawat itu salah atau nggak salah. Intinya memang ada pemukulan sama perawat dan bapak itu sudah terciduk. Introspeksi diri itu pukulan untuk tenaga medis perawat supaya kalian lebih sadar, jangan sepele sama BPJS, jangan sepele sama KIS, jangan sepele sama rakyat miskin. Ini aku sendiri, aku udah kayak gini bentuk aku udah kayak gini, ini baru terjadi sama diri aku. Aku mau masuk ke rumah sakit ini apa Mitra Medika semalam berapa apa? Enggak, aku terakhir ke rumah sakit sampai di Center Point. Ini apa? Murni Teguh. Masih di depan awak. Awak numpang tanya, Pak, untuk poli umum di mana ya? Aku bilang kan, masuk jumpa dokter spesialis. Aku bilang, Ibu BPJS satu umum katanya. Oh, kita umum dong di Ratu Ento. Aku bilang, najis pakai BPJS. Oh, di sana Ibu katanya. Baru ceria muka orang itu. Dan anak aku mau operasi, dan aku sudah jadi orang skincare kayak gini. Anak itu mau operasi besar. Biar kalian tahu ya, ini kejadian nyata ya Pak. Terserah. Kalau rumah sakitnya tersinggung, aku ada bukti. Memang semua anakku keluar dan data anakku masih ada di situ. Rumah sakit Artaman Hindrus ya, di Jalan Pancing. Anakku sudah emergensi. Memang sudah ini, perut itu sudah beranak, sudah besar, sudah bengkak. Udah, ringkas cerita kalau nggak segera dioperasi, anakku tuh pasti inilah nggak ada lagi sekarang. Langsung kok rumah sakitnya bilang, dokter kami nggak mau operasi ya Bu, kalau BPJS di sini nggak melayani. Suka kalian dengarnya? Dan aku waktu ke Glen Edles, Jalan Listri, sekarang jadi rumah sakit Columbia. Aku ke rumah sakit Columbia, udah kayak gini barusan ini aku mau jumpa sama dokter Frank. Aku dari pintu belakang nih, Mbak mau jumpa dokter Frank. BPJS atau enggak? Bukan gitu, jangan ngarang juga Pak. Mau jumpa dokter Frank, udah dibuat janji, udah pernah jumpa sih. Aku mau konsul dulu, aku bilang gitu kan. Oh dokter Franknya ini lagi cuti, lagi COVID kata gitu. Mbak, jangan cerita-cerita COVID ya. Saya bukan BPJS, saya umum, aku bilang gitu. Sama di sini pun BPJS kami nggak nerima Bu. Katanya kok dengan lantamnya perawat itu ngomong kayak gitu sama aku. Jadi benar kan aku bilang. Perawat-perawat di Indonesia ini lantam. Para mama jual sawah, jual babi, jual anjing di kampung sana demi sekolahkan dia. Udah jadi perawat lantam kali. Para masih jadi pembantu dokternya. Itu yang masuk ke bukan ku bilang si perempuan yang dipukul itu yang lantam. Mungkin dia baik kali perempuan yang dipukul bapak botak itu mungkin baik kali. Tapi ayo itu introspeksi hukuman karma dari Allah sana. Supaya perawat-perawat itu lebih sadar sama rakyat miskin, jangan lantam. Kok sudah BPJS, udahlah nggak usah membela diri. Tapi wajar namanya profesi kalian, pasti kalian bela kan, pasti kalian bela lah. Namanya profesi kalian, ibaratnya kayak kita aja lah. Udah nyata-nyata kita pembunuh, masih pakai pengacara kan, masih banyak juga yang membela kan, masih naik banding juga kan. Ya itu sama juga seperti ini. Namanya memang profesi kalian perawat, pasti kalian semua membela perawat. Aku terus terang, tidak aku benarkan main tangan. Karena guru jewer murid aja, gurunya gol. Dan aku yakin gak ada orang tua yang senang anak ini jewer guru. Jadi bapak botak itu satu kesalahannya, dia main tangan, itu aja. Coba dia cuma main maki, marah segala macam kayak aku di rumah sakit semalam ya kan Pak. Udah 2 kali aku ribut di rumah sakit. Tapi aku nggak ada masuk penjara. Kenapa? Karena aku nggak ada main tangan di situ. Kesalahan kita kalau udah main fisik pasti kita lemah di hukum Indonesia ini. Atau nawak benar jadi salah. Tapi itu mau introspeksi buat perawat-perawat semuanya. Inilah seumur hidup ya kan kejadian di alam Republik Indonesia ini perawat dipukul ya kan. Padahal di rumah sakit swasta yang elit kayaknya itu ya Pak. Dan aku yakin bapak itu nggak pakai BPJS, tapi nggak ngerti aja aku ya kan. Aku pun nggak tahu bapak itu apa status, nggak aku searching, nggak. Aku modelnya gini, bukan mau tahu banget, tapi ayo introspeksi diri. Kenapa? Itu mungkin hukuman. Sebenarnya melakukan kesombongan, melakukan kelantaman itu bukan si perawat yang dipukul itu, tapi kan statusnya perawat. Supaya perawat yang lain itu jangan kayak gitu. Nanti sewaktu-waktu ditampar betul kan? Kalian pikir waktu aku dikasari kayak gitu bukan mau nampar lagi, aku kayak mau kuludahin aja, aku berain mukanya itu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian biar kalian tahu yang terjadi di sekeliling aku itu. Kok rakyat miskin itu udahlah
Dokter nggak mau jumpa, alasannya COVID, alasannya cuti lah. Iya, karena BPJS klaimnya lama, visitnya murah. Coba cash. Banyak teman-teman aku tuh ngadu banyak. Kok lama sih kak datangnya, janjinya treatment jam sekian. Iya Ratu, tadi aku ke puskesmas dulu, gigiku sakit bengkak. Udahlah antri lama-lama, ngambil surat lama-lama. Rupanya katanya dokternya nggak ready, cuti, nggak mau jumpa gara-gara COVID. Lah iyalah, kakak pakai BPJS ya, iyalah, nggak mau jumpa COVID. Coba cash ke prakteknya langsung, ke dokter giginya langsung, pasti nggak ada COVID. Anak aku diobrak-abrik lagi perutnya, keluar semua ususnya, nggak ada dokternya COVID, karena cash. Oh gitu ya Ratu? Iya, di negara ini kalau BPJS, kalau ditengok kita orang susah, COVID. Coba cash, nggak ada COVID, dokternya pun nggak cuti, hadir ready selalu. Jadi udahlah. Oh iya, aku rumah sakitnya, barulah pihak rumah sakit baik sama kami. Iya, betul kan? Memang harus dikasari. Sebenarnya kita kepingin nepok, kepingin nampar ya kan, tapi nggak mungkin, kita tahu nggak bisa main PC di negara Indonesia ini kan. Sudah ngegas awak, ngelapor awak sama asuransinya, baru itu sopan. Memang kayak gitu, lantam-lantam. Tapi semuanya membela diri. Kami juga manusia, punya titik jenuh. Kami juga capek melayani pasien yang 1000 berjumlah. Ngapain kau jadi perawat? Kau kan dari sumpah. Itu resiko kau. Ibaratnya kayak suami sama istri. Gajiku cuma segini, aku di PHK, aku mau kerja apa lagi? Ya nggak tahu menahu dari becak kayak apa kek. Yang penting pokoknya suami itu tugasnya ngapain istri, anak istri kan gitu kan. Namanya ini orang sudah tersudut pasti bela diri. Ngetek apa PPNI apa? Persatuan Perawat Negara Indonesia ya. Nasional Indonesia PPNI. Gini nggak apa-apa. Kok diundang secara hormat ya datang aku bersama dengan tim-tim pengacaraku sama tim-tim aku. Aku kan orang ran. Kalau udah bagus-bagus untuk bukber, buka bersama ya datang. Karena aku nggak ada penghinaan. Aku bilang tong sampah itu perawat yang muka yang cemberut. Kalau udah cerita BPJS ya kan, nengokin tua-tua yang miskin-miskin, muka orang itu kan kayak tong sampah bagi aku. Bukan aku bilang tak kalau di video aku, semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini mukanya kayak tong sampah. Barulah. Tengok videonya, makanya videonya jangan dipenggal ya. Videonya kan aku bilang, apalagi kok pakai BPJS, orang miskin yang datang, setel muka perawatnya kayak tong sampah. Perawat yang melayani itu, emang semua perawat melayani, kau kan nggak melayani, ngapain kau emosi? Tahu ini aja aku baca 3 orang aja komennya semua setuju dengan kelantan perawat. Betul yang dibilang kakak ini, kebanyakan kalau perawat macam layak sekali. Kita kalau berobat padahal kita pun potong dari gaji suami tiap bulan. Iya. Tapi dek, kalian tahu orang itu nggak suka BPJS ini. Kenapa? Bilang murah. Udah murah, klaimnya lama. Kalau kita cash operasi awak sekarang, iya kan? Tuh besok pagi udah masuk ke rekening dokternya. Coba BPJS 3 bulan surat sana, surat sini, surat sana, surat sini. Rupanya 45.000. Makanya dokternya nggak mau sama perawatnya, ya kan? Sementara kalau asuransi cepet 50. Apa komen kau? Abu Bakar Hasan Yupon dan ketidak Bondon. Setuju kali Ratu, jadi ingat almarhum ayahku, pasang selang pipis aja salah letaknya. Layak sekali, padahal perusahaan besar awak udah nangis-nangis, orang tuh kayak jahanam. Iya memang betul kan, Asmi Feni, ya udah makanya. Tapi wajar, aku tidak bisa memarahin orang yang menghujat aku, yang tidak setuju dengan video aku. Wajar, karena ada neraka dan surga ya kan. Kalau kita mengeluarkan satu statement, kalau semua perlu sama kita, apa gunanya? Penjahat-penjahat dan neraka di muka bumi ini ya kan.